Saudara, kita kemarin sudah selesai dengan Nehemia pasal yang kelima dan sekarang kita melanjutkan dengan Nehemia pasal yang keenam. Firman Tuhan di sana, pembangunan tembok diselesaikan dan usaha-usaha membunuh Nehemia. Ayat yang ke-1, Nehemia pasal yang ke-6. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu, musuh-musuh kami yang melihat yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang, belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kali Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Jadi saudara, Sanbalat dan Tobia ini putus asa. Bagaimana cara menyingkirkan Nehemia karena dia adalah sebuah ancaman buat kekuasaan mereka. Tembok kota itu sudah hampir selesai dibangun dan berbagai usaha pun mereka lakukan untuk menghentikan pembangunan dan menggagalkannya. Maka mereka mencoba melakukan cara-cara memusatkan serangan kepada Nehemia. Mereka menyerang dia secara pribadi dengan berbagai gosip, berbagai fitnahan, tipuan, bahkan laporan-laporan palsu, saudara. Bahkan serangan pribadi itu memang menyakitkan. Apabila kalau kecaman itu tidak pada tempatnya, itu justru membuat orang mudah menjadi putus asa. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan Allah, memang mungkin kita akan menerima serangan, baik itu terhadap karakter kita, tetapi biarlah kita meneladani apa yang diberikan Nehemia, contoh bahwa dia hanya fokus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Allah dan dia juga mengabaikan berbagai penghinaan yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Memang ketika kita ini sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, banyak omongan, banyak cercaan. Saya juga sekeluarga pun mengalami, saudara. Kami ini siang malam pelayanan. Begitu ada waktu saya berangkat ke Bandungan untuk ngajar di sekolah. Waktu-waktu lain saya syuting, waktu senggang saya pakai untuk membalas konseling. Kalau ada waktu lain kami pelayanan, terbang ke sana ke sini, saudara. Di saat kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka serangan-serangan itu juga bertubi-tubi datang, fitnahan, omongan orang, pembunuhan karakter, rasanya serangan itu bertubi-tubi. Tapi Nehemia memberikan satu teladan kepada kita bagaimana dia terus fokus kepada pekerjaan Tuhan. Mari kita fokus saja pada pekerjaan Tuhan, jangan fokus pada yang lain-lain, saudara Karena waktu kita fokus pada pekerjaan Tuhan, maka disitulah saudara kita akan melihat sungguh pembelaan dari Tuhan. Mereka ini memfitnah Nehemia. Kami mendengar karena sesungguhnya engkau mau menjadi raja Makanya juga engkau sudah mengangkat nabi-nabi yang kau suruh untuk berkampanye tentang dirimu. Kasih tahu bahwa kamu itu begini-begini, orangnya baik, begini-begini. Makanya hati-hati saja sampai kalau raja mendengar. Makanya mereka bilang, ayo lebih baik kamu datang untuk kita berunding di sini. Saudara, tidak gampang untuk
mengatasi pembunuhan karakter itu memang kita rasanya aduh ya dituduh, difitnah itu berat ya, tapi sebagai manusia ya kita hanya bisa kembali berserah kepada Tuhan. Mereka membujuk Nehemia berkali-kali, mengirim pesan, mengirim orang, mengirim surat, mereka ajak untuk ketemu di lembah Ono. Jadi lembah Ono itu terletak kira-kira 20 mil di barat laut Yerusalem. Jika Sanbalat dan Geshem bisa membuat Nehemia setuju dan menemui mereka di sana, mereka pasti bisa menyerangnya di tengah jalan. Ya, dan selama pada masa itu ya memang nabi seperti Maleaki itu memberitakan kedatangan Mesias, dan Sanbalat dengan bakatnya yang bisa menimbulkan masalah berusaha untuk membuat orang-orang Nehemia itu menentang dia dengan mengatakan bahwa Nehemia sedang berusaha untuk menjadikan dirinya raja. Ya, Sanbalat juga berusaha membuat pejabat lokal untuk menentang Nehemia dengan mengancam akan melaporkan dia kepada Raja Persia, saudara. Ya, bahwa Nehemia itu sedang memulai sebuah pemberontakan. Ya, ingin menyusun kekuatan buat menyerbu raja. Ya, dan faktanya bahwa Sanbalat menyampaikan sebuah surat kepada Nehemia dalam keadaan terbuka ya atau tidak disegel, itu menunjukkan bahwa dia ingin memastikan bahwa isi surat itu diberitahukan juga kepada orang lain. Ya, namun ya berbagai tuduhan Sanbalat itu memang tidak benar dan tidak membuat Nehemia beralih dari tugasnya. Ya, sekalipun orang memfitnah kita, coba dia sengaja memang kirim surat itu tidak pakai envelope, saudara. Terbuka supaya orang yang bawa juga baca, supaya bisa bergosip. Oh, ternyata Nehemia ini mau menyusun kekuatan menjadi raja gitu ya. Orang itu kalau mau memfitnah kita banyak caranya, saudara. Tapi ingat, waktu kita melakukan kebenaran dan semua itu tidak benar, Tuhan akan menjadi pembela kita. Orang-orang seperti itu akan berurusan dengan Tuhan. Asal kita tetap dalam keadaan posisi fokus kepada pekerjaan Tuhan saja. Ya. Jadi dikatakan di situ, ayo kita berunding ya, karena kamu itu daripada kamu nanti dipanggil oleh raja dan raja tahu ya, dia bilang. Jadi lebih baik kita berunding. Ya, ayat yang ke-8, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu adalah isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ayat yang ke-10, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mahetabel, ya, sebab ia berhalangan datang, maka berkatalah ia, biarlah kita ketemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau malam ini. Ya, dikatakan di sana, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, ya, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia ya dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga aku dapat mencela aku. Saudara lihat, ya, mereka dengan terang-terangan, saudara, ingin menyerang Nehemia. Ya, ketika muncul perlawanan terhadap Nehemia, saudara, ya, dia tidak tergoda untuk melakukan A, B, C, dan D. Ya, dia hanya fokus kepada pekerjaan Allah dan tidak tergoda ya untuk ya melakukan seperti yang orang-orang suruh, saudara. Tetapi Nehemia berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Dia punya tekad yang kuat bahwa Tuhan itu melindungi dia, dan dia punya tekad yang kuat bahwa ketika dia mau melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melindungi. Jadi saudara, ya, Semaya itu berkata bahwa pergilah ke rumah Tuhan karena mereka akan membunuh engkau malam ini. Ya, tetapi Nehemia bilang tidak. Ya, aku percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Semaya mencoba memperingatkan Nehemia tentang adanya bahaya dan menyuruhnya bersembunyi dalam bait Allah. Namun Nehemia dengan bijaksana menguji pesan itu.
lalu membongkarnya sebagai suatu muslihat lain dari musuh. Orang-orang mungkin menyalahgunakan nama Allah dengan mengatakan bahwa mereka mengetahui kehendak Allah. Padahal mereka memiliki motif yang lain. Karena itu saudara, ujilah orang-orang yang mengaku membawa pesan dari Tuhan untuk melihat apakah mereka bertahan terhadap ujian, yaitu konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Jangan sembarangan mendengar orang bilang Tuhan berkata begini. Ini Semaya ini adalah seorang juga yang dipercaya oleh Nehemia, tapi dia ternyata dibayar saudara untuk bernubuat palsu dan berkata, kamu harus datang ke bait Allah malam ini karena mereka akan membunuh kamu. Tapi Nehemia berhasil menolak karena dia berkata, aku hanya percaya kepada Tuhan. Nehemia saudara percaya sungguh bahwa Allah lah yang akan melindungi dia. Tetapi dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, dan aku tahu ini adalah perangkap yang dipasang oleh musuh-musuhku. Ayat 14 dia berkata, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tidak tindakan Nabiah, Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yonaha anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku. Jadi saudara lihat, ketika Nehemia diserang secara pribadi, dia tidak takut, dia tidak menyerah, tapi dia berserah kepada Tuhan, dan dia tidak mau bersembunyi dalam bait Allah karena dia percaya bahwa itu akan memperburuk namanya, sebab dia bukanlah seorang imam. Seandainya dia lari untuk menyelamatkan nyawanya ke bait Allah, tentulah saudara itu akan meruntuhkan keberanian yang dia sedang berusaha tanamkan dalam diri bangsanya. Dan para pemimpin itu adalah target serangan. Karena itu jadikanlah suatu kebiasaan untuk berdoa bagi orang-orang, bahkan para pemimpin kita saudara. Mintalah agar Allah memberi mereka kekuatan untuk bertahan melawan serangan dan pencobaan. Mereka membutuhkan keberanian dari Allah untuk mengatasi saudara segala ketakutan-ketakutan. Dan di sini kita lihat saudara, akhirnya Nehemia menang, dan dia juga bisa menyelesaikan pembangunan tembok itu, dan itu menjadi satu kesaksian besar bagi seluruh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, dan mereka bisa melihat bahwa sungguh itu adalah satu pekerjaan Tuhan, tidak main-main, bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang luar biasa yang sudah memberikan mereka kemampuan saudara. Jadi dari sini kita melihat bahwa sungguh apa yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan bangsa ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita mengambil kesimpulan, kalau Tuhan yang menyuruh maka kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menyuruh maka kita gak perlu ragu. Kalau Tuhan yang menyuruh, bertindak saja, maju saja, maka Tuhanlah yang akan melengkapinya. Baik, kita lanjutkan besok, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan kami belajar percaya sesuatu yang dari Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia, asal kami punya keteguhan hati, punya kepekaan dari Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bawa anak-anak-Mu mengerti rencana-Mu Bapa, agar kami boleh melangkah dan berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat segala perlindungan, penyertaan yang menyertai kami sehingga hidup kami boleh senantiasa aman di dalam jalan Tuhan.
Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja memulihkan. Yang sedang adalah masalah rumah tangga, yang merindukan pemulihan suami, istri, anak-anak, Tuhan pulihkan Bapa, agar kehidupan keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Bapa untuk semua yang ada di dalam hidup kami yang terikat dengan dosa yang ingin keluar, Tuhan bebaskan dan lepaskan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah-Mu melimpah buat bangsa ini Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, semua anggota yang ada di bawahnya boleh hidup takut Tuhan. Bahkan calon presiden yang baru, Tuhan juga memberkati, mengurapi agar memiliki roh takut akan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah roh takut Tuhan juga ada dan orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati